Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Sudah 1 minggu berlalu, Rania yang tadinya masih merasa segan dan sungkan, perlahan mulai menyatu dengan suasana keluarga Raka. Terlebih dia mulai bisa menetralkan perasaannya di hadapan Raka. Dengan begitu Rania bisa lebih santai dan tidak lagi merasa khawatir kalau Raka menangkap kegugupannya. Jika sebelumnya Rania lebih banyak menunduk demi menghindari kontak mata, kali ini Rania yang justru lebih sering berlama-lama menatap Raka duluan, bahkan sampai Raka sendiri yang terlihat salah tingkah karena ulah Rania. Selebihnya Rania hanya bisa tertawa dalam hati, melihat betapa lugu dan menggemaskannya lelaki yang berstatus suaminya itu. Seandainya saja bisa, ingin sekali Rania mencubit gemas pipi Raka dan mencium bibirnya. Sayangnya Rania hanya bisa berandai-andai. Jangankan sampai mencium bibir, duduk dalam jarak dekat ketika Raka mengajarinya membaca Al-Quran saja. Itu sudah menjadi hal yang luar biasa bagi Rania. Rania sadar, Raka masih sulit untuk dia jangkau. Saat itu mereka duduk di atas sajadah saling berhadapan dengan masing-masing Al-Quran di hadapan mereka. Rania mulai membaca dan Raka menyimak untuk kemudian mengoreksinya jika terdapat kesalahan. Bukan seperti itu, bacaannya lebih panjang, ucap Raka memotong bacaan Rania. Misalkan saja untuk satu ketukan, kita ambil waktu membacanya 1 detik. Jadi kalau 1 alif itu artinya 2 ketukan atau 2 detik. Jika 4 ketukan berarti panjang atau lama membacanya kira-kira 4 detik. Coba kamu ulangi. Rania mengulangi bacaannya. Raka tersenyum. Ternyata Rania cepat menguasai apa yang dia ajarkan. Ilmu tajwid kali ini memang agak sulit. Rania sudah berulang-ulang membaca tapi terus saja salah. Salah mulu. Rania mendorong Al-Quran di hadapannya menjauh. Ya kalau salah, ya saya bilang salah, masa salah harus saya bilang benar? Raka mulai mengomel. Pasalnya dia juga sudah mulai lelah mengajari Rania tentang ilmu tajwid yang satu ini. Ya sudah, ayo kita coba lagi, ikuti saya, perintah Raka. Rania tersenyum jahil. Dia beringsut mendekat ke arah Raka dan duduk tepat di sampingnya dengan posisi bahu mereka yang hampir bersentuhan. Kamu kenapa pindah? Belajar pakai 1 Al-Quran aja, siapa tahu gue langsung bisa, celoteh Rania. Kamu di sana aja, kan sudah ada Al-Qurannya sendiri-sendiri. Rania menggeleng. Gak mau, gue harus lihat dari Al-Quran loh, biar lebih cepat ngertinya, balas Rania ngotot. Belum sempat Raka bicara, Rania justru kembali menggeser tubuhnya, makin mepet ke arah Raka, hingga kedua bahu mereka benar-benar saling bersentuhan. Kalau seperti ini, yang ada saya jadi tidak fokus mengajar kamu, ucap Raka kemudian. Lelaki itu tampak menarik nafas berat berkali-kali. Loh, kenapa? Tanya Rania sok polos. Raka kembali menghela nafas. Posisi mereka yang begitu dekat membuat perasaannya semakin tidak karuan. Lagi-lagi Rania tersenyum jahil. Rania memiringkan kepala supaya bisa menangkap wajah sang ustadz lebih jelas. Lo suka ya sama gue? Kok grogi gitu? Tanyanya kemudian. Dan pertanyaan frontal yang dilontarkan Rania membuat Raka semakin salah tingkah. Hingga akhirnya lelaki itu terpaksa menyudahi pembelajaran mereka. Besok kita lanjut lagi, katanya sambil bangkit dan menutup Al-Quran. Rania hanya bisa cekikikan melihat tingkah suaminya saat itu. Dia itu emang benar-benar so sweet, ucap Rania membatin. Azan subuh sudah berkumandang. Raka sudah rapi dan wangi dengan baju koko plus kain sarung dan peci. Dia hendak ke masjid. Loh, kamu sudah mau berangkat ke masjid? Tanya Umi saat dilihat anak lelakinya yang baru keluar kamar sudah rapi. Iya Umi, memangnya ada apa? Kamu tidak ajak Rania? Raka melongo ke kamar yang memang ditempati Rania sementara ini. Pintunya masih ditutup. Makanya itu saya bangunkan dulu Ranianya, ajak sekalian ke masjid, perintah Umi. Loh, kenapa harus Raka sih? Kenapa enggak Umi aja? Raka masih saja protes, padahal sang Umi sudah berjalan keluar lebih dulu, hendak ke masjid juga. Alhasil, Raka hanya bisa garuk-garuk kepala. Kebetulan Aminah keluar dari kamar hendak mengejar Umi.
Raka buru-buru mencegat langkah Aminah. "Bangunkan Rania dulu, ajak ke masjid," perintahnya pada sang adik. Aminah melepas cekalan tangan Raka dari lengannya. "Ye, yang disuruh bangunin tadi siapa? Kan Mas yang disuruh sama Umi. Rania itu kan muridnya Mas, jadi Mas lah yang bangunin. Mau makan gaji buta ya?" Aminah langsung ngibrit keluar sebelum Raka kembali menahannya. Ragu-ragu dia meraih kenop pintu kamar di mana Rania berada. 3 kali ketukan pintu itu tak kunjung dibuka. Bahkan tak terdengar suara Rania yang menyahut dari dalam. Hal itu membuat Raka cukup kesal hingga terpaksa membuka pintu itu juga. Pada akhirnya, dilihatnya Rania masih bergelung dalam selimut tebal saat itu. Selimut yang menutupi tubuh gadis itu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dengan terus beristighfar memohon ampun atas tindakannya saat ini, Raka menghampiri Rania di tempat tidur dan membangunkannya. "Rania, bangun. Sudah subuh, ayo salat," ucapnya saat itu. Rania tak kunjung bereaksi, sepertinya perempuan itu masih tertidur dengan pulasnya. Raka kebingungan, entah apa yang harus dia lakukan supaya Rania bisa bangun, sampai terpikir olehnya untuk menarik selimut yang menutupi tubuh Rania saat itu. Tubuh di atas kasur itu menggeliat, pakaian tidurnya yang berbentuk daster setengah terangkat hingga ke atas dengkul. Raka membalikkan badan, tak ingin melihat lebih jauh apa yang seharusnya tidak dia lihat. "Emang udah jam berapa sih?" tanya Rania sambil menguap lebar. "Cepat bangun, azan subuh sudah berkumandang sejak tadi. Kita salat ke masjid," ajak Raka. "Tapi gue masih ngantuk, gue salat di rumah aja deh nanti," tolak Rania yang kembali menarik selimut. Raka mendesah berat. "Bangun, kata saya bangun ya bangun, jangan tidur lagi." Dia menahan selimut yang hendak ditarik Rania. Jadilah mereka tarik-tarikan selimut. Setengah kesal akhirnya Raka berhasil mengambil alih selimut itu dari Rania. "Cepat bangun, nanti kita tertinggal salat berjamaahnya." Rania jadi ngedumel sendiri. Dia sudah duduk di sisi ranjang, tapi tak juga bangkit untuk mengambil wudhu. Diliriknya ke arah Raka saat itu, lalu dia tersenyum jahil. "Gendong," pinta Rania, seraya mengelurkan kedua tangannya ke arah Raka. Raka berdecih sambil geleng-geleng kepala. Sikap Rania membuatnya gerah. "Cepat ambil wudhu, saya tunggu di luar." Rania menatap kepergian Raka dengan wajah kusut. Padahal dulu kalau gue nggak mau diajak salat, Raka pasti langsung gendong gue ke kamar mandi, terus paksa gue ambil wudhu. Tapi sekarang dia malah ninggalin gue," keluh Rania dalam hati. Dia bangkit malas-malasan menuju kamar mandi dan mengambil wudhu. Sementara itu di teras, Raka duduk menunggu Rania bersiap untuk salat. Perasaannya mendadak aneh. Situasi tadi seolah membuat dirinya merasakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan jelas. Sebuah situasi yang sepertinya pernah terjadi sebelumnya. Tapi kapan, di mana, dengan siapa? Raka tidak mendapat jawaban. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar di kejauhan, asalnya dari sebuah masjid di dalam pesantren At-Taufik. Raka sedang mengajar saat ponselnya tiba-tiba berdering. Ternyata Rania yang menelponnya. Raka izin pada anak didiknya untuk menerima telepon. Dia melangkah keluar dari masjid. "Assalamualaikum Rania, ada apa?" "Halo, waalaikumsalam Pak Ustadz. Masih mengajar ya?" "Iya, saya masih mengajar, tapi sebentar lagi selesai. Ada apa?" Gue tersesat nih. Tadi Umi suruh gue ke pasar, terus Abi ada urusan. Jadi gak bisa nunggu gue sampai selesai belanja. Sementara barang belanjaan yang gue harus beli masih banyak. Pas gue keluar, pasar gue gak nemu. Ada tukang ojek mangkal. Makanya gue jalan kaki. Sekarang ada 4 orang lelaki yang ngikutin gue dari tadi di belakang. Gue takut nih, gimana dong?" "Kamu masih di sekitar pasar atau bagaimana?" Suara Raka tanpa khawatir. "Gue nggak tahu gue di mana. Gue udah jauh dari pasar." "Hai cantik, mau kemana? Sini saya bantu bawa belanjaannya." Raka bisa mendengar suara lelaki di seberang yang tampaknya mulai mengganggu Rania. "Ih, apaan sih? Jangan pegang-pegang." Suara Rania terdengar berteriak. "Pak Ustadz, tolong." Raka semakin galau. Hingga akhirnya dia pun terpaksa mengakhiri pelajarannya dan meminta izin keluar. Dia meminjam motor Kohar sahabatnya.
Dengan kecepatan yang cukup tinggi, Raka melajukan motor metik milik Kohar. Dia menuju pasar dan mencari keberadaan Rania di area sekitar pasar. Hingga setelahnya Raka justru menemukan Rania dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Terduduk di sisi jalan sepi dengan luka di bagian kaki. Belanjaan yang Rania beli berantakan dan berserakan di sekitarnya. Bahan-bahan makanan mentah itu kotor dan rusak. Rania terlihat menangis terisak sambil memegangi pergelangan kakinya yang terluka dan mengeluarkan darah. "Kamu tidak apa-apa? Ayo bangun." Raka menghampiri Rania dan membantu gadis itu bangkit. Raka menuntunnya berjalan terpincang-pincang ke arah salah satu pendopo yang tak jauh dari tempat itu. "Kaki kamu berdarah, kita pulang sekarang ya. Nanti biar saya bantu obati," ucap Raka sambil memperhatikan luka di pergelangan kaki Rania yang sepertinya cukup dalam. Raka mengeluarkan sapu tangannya dan mengikat luka itu. "Sudah, jangan menangis. Gue nangis bukan karena sakit, tapi karena gue gak enak sama Umi. Umi udah kasih gue amanah untuk belanja begitu banyak. Sekarang belanjaan Umi rusak semua. Gimana Umi bisa masak buat anak-anak di yayasan? Anterin gue ke ATM deh. Gue mau ambil uang buat ganti uang Umi, supaya gue bisa belanja lagi," Rania bicara sambil menangis. Raka memperhatikan ke sekeliling area itu lalu memungut beberapa bahan makanan yang masih utuh dan bisa digunakan untuk memasak. Sekelebat ingatan muncul dalam kepalanya. "Ini barang dagangan kamu?" tanya seorang bocah laki-laki usai dirinya memunguti beberapa jajanan pasar yang kondisinya sudah kotor dengan pasir. "Iya, itu kue buatan ibu untuk dijual ke pasar. Tadi preman-preman itu yang membuangnya dan diinjak-injak," ucap gadis kecil dalam tangisnya. Bocah laki-laki itu tampak prihatin. "Udah jangan nangis lagi, tapi makanan ini memang sudah nggak bisa dijual lagi, sudah kotor semua. Itu kaki kamu berdarah, saya antar pulang ya, biar bisa cepat diobati. Tapi aku takut kena marah lagi sama ibu kalau aku pulang nggak bawa uang." Bocah laki-laki itu terdiam sejenak. Raka menoleh ke arah Rania yang tampak mengurut pergelangan kakinya yang terluka. "Rania," panggil Raka. Rania mendongak, dilihatnya Raka mendekat dan menatap dalam wajahnya saat itu. Cukup lama mereka berada dalam posisi itu, hingga sebuah ucapan keluar dari mulut Raka yang membuat Rania terkejut. "Saya baru sadar kalau wajah kamu mirip sekali dengan seseorang yang pernah hadir di masa kecil saya. Dia cinta pertama saya, peri kecil saya." Rania tersenyum dalam hati. Usahanya kali ini tidak sia-sia. "Umi, ada yang ingin Raka bicarakan?" jawab Raka menyampaikan niatnya. Dia duduk di samping Umi di tepi ranjang. Umi tersenyum. Biasanya kalau sudah seperti ini, Raka seringkali membicarakan masalah serius dan cukup penting. "Ya sudah, bicara saja." Raka menoleh ke arah pintu seolah takut pembicaraan mereka didengar orang lain. Lucunya, merasa tidak nyaman, Raka malah benar-benar menutup pintu kamar Umi rapat-rapat sebelum dia kembali bicara. Umi jadi dibuat terheran-heran oleh tingkah sang putra. "Umi masih ingat kan sama peri kecil yang dulu pernah Raka ceritakan?" Kening Umi mendadak berkerut. "Peri kecil?" "Iya Umi, bocah kecil yang pernah Raka tolong di depan pasar Parangtritis." "Oh, gadis kecil itu. Kalau nggak salah kejadiannya di hari ulang tahun Umi ya?" "Iya Umi." Raka tersenyum malu-malu. Bola matanya berbinar menampakkan sejuta perasaan yang membucah di dadanya saat ini. Memangnya kenapa sama dia? Raka mengulum senyum. Dia menunduk untuk menyembunyikan wajahnya yang merona sebelum akhirnya dia kembali menatap Umi dan menjawab. "Ternyata peri kecil itu adalah Rania, Umi. Saya baru sadar kalau wajah kamu mirip sekali dengan seseorang yang pernah hadir di masa kecil saya. Dia cinta pertama saya, peri kecil saya." Rania tersenyum. "Jadi benar dugaan gue," ucap Rania. "Maksudnya?" tanya Raka tidak mengerti. "Lo bocah lelaki yang dulu pernah nolongin gue di depan pasar Parangtritis." Raka terkejut. "Jadi benar kamu gadis kecil itu?" Rania mengangguk. "Lo pikir aja sendiri, dari sekian banyak tenaga pengajar di Jakarta yang pinter baca Al-Quran, kenapa juga gue yang mesti datang jauh-jauh kembali ke kampung ini cuma buat belajar Al-Quran sama lo?"
Jadi, kamu udah tahu hal itu dari kemarin-kemarin? Tanya Raka lagi. Gue datang ke sini karena gue emang berniat buat nyari lo. Entah sudah berapa kali Raka tersenyum-senyum sendiri, seperti orang gila sejak tadi. Bahkan sejak siang tadi dirinya mengetahui kebenaran tentang siapa sebenarnya Rania. Pantas saja Rania itu terlihat tidak asing semenjak Raka melihatnya pertama kali di rumah sakit saat dia terbangun dari koma. Raka masih asik bergulat dengan hatinya ketika tiba-tiba sebuah pesan masuk dia terima. Lelaki itu bangkit dari ranjang tempat tidurnya dan meraih ponselnya di nakas. Sebuah senyuman terbit di bibirnya yang seksi. Rania yang baru saja mengiriminya sebuah pesan singkat. Rania, udah tidur? Raka membalasnya. Belum. Raka kembali tertidur dengan posisi terlentang, menunggu pesan balasan dari Rania. Rania, kenapa belum tidur? Raka, lagi baca buku, tanggung. Oh, kirain lagi mikirin gue. Hahaha, Raka tertawa pelan membaca pesan balasan itu. Dia kembali mengetik. Kamu sendiri kenapa belum tidur? Gue gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Habis kebayang-bayang wajah lo terus. Raka lagi-lagi tertawa, kali ini disertai dengan gilingan kepala. Dia tidak menyangka jika peri kecilnya itu kini tumbuh menjadi sosok perempuan yang begitu pemberani dan tidak tahu malu. Tapi entah kenapa, Raka justru semakin menyukainya. Perempuan dilarang menggombal, munafik. Padahal lo suka kan gue gombalin. Astagfirullah, Rania ini. Raka benar-benar dibuat seperti orang gila malam itu. Tertawa sendiri, tersenyum sendiri, cuma gara-gara Rania. Ternyata benar apa yang orang katakan tentang cinta, bahwa dunia akan terasa sejuta kali lebih indah saat kita jatuh cinta. Sejujurnya, Raka tidak ingin terlalu lama larut dalam perasaan tidak halal ini. Sepertinya dia memang harus lekas memutuskan. Seperti apa yang Umi katakan padanya tadi. Ya sudah, kalau kenyataannya kalian memang saling suka, ada baiknya langsung diresmikan saja. Tapi menurut Umi apa Rania mau dengan Raka? Tanya Raka meragu. Raka, ini kan hanya seorang guru biasa. Umi tersenyum. Kalau Rania tidak menyukai kamu, mana mungkin dia datang dari jauh cuma demi bertemu kamu. Iya kan? Lagi-lagi Raka tersenyum-senyum sendiri. Sejak terbangun pagi tadi sampai hari, kini menjelang siang, Raka terus saja sibuk mengubek-ubek isi kamarnya, mencari sesuatu. Saat itu Aminah dan Rania kebetulan sedang ke pasar. Abi di yayasan, di rumah hanya ada Umi dan Latifah yang baru pulang dari pesantren. Karena hari ini adalah hari libur nasional. Dengan wajah kusut, Raka keluar dan berjalan ke dapur. Dia menghampiri Umi yang sedang membungkus nasi plus lauk ke dalam wadah untuk dibagikan sebagai jatah makan siang anak-anak yayasan dan pengurusnya. Umi lihat buku jurnal Raka tidak? Warnanya kuning. Umi menggeleng. Umi tidak tahu, masuk ke kamar kamu saja jarang, tanya Aminah atau Latifah. Mereka yang sering beres-beres kamar kamu sewaktu kamu di Jakarta. Raka mengerutkan kening bingung. Jakarta? Umi buru-buru bangkit dari hadapan Raka setelah sadar kalau dirinya sudah salah bicara. Latifah, sini cepat, bantu Umi, teriak Umi mengalihkan perhatian. Latifah masuk ke dapur dengan wajah yang masih sangat mengantuk. Apaan sih Umi? Iva kan baru tidur. Bantu Umi dulu sebentar, ucap Umi lagi. Dia meminta Latifah mengambil alih tugasnya, sementara Umi hendak mengerjakan pekerjaan lain. Padahal Umi hanya mau mencoba menghindar dari Raka. Sayangnya rencana Umi gagal. Raka justru mengekor langkah Umi yang saat itu ingin menjemur pakaian. Memangnya kapan Raka ke Jakarta, Umi? Tanya Raka yang berdiri di sisi Umi. Raka bahkan ikut membantu Umi menjemur. Lupakan saja omongan Umi tadi, Umi cuma asal bicara. Sudah ditanyakan ke Latifah belum buku yang kamu cari itu? Siapa tahu Latifah yang menyimpannya. Sudah sana, tanya dulu, perintah Umi yang mendorong bahu Raka supaya sang anak cepat pergi. Iva, kamu lihat buku jurnal Mas tidak? Warnanya kuning. Mas simpan di laci bawah rak buku Mas di kamar. Nggak tahu. Merasa jengkel dengan kejudesan adiknya, Raka mencubit gemas pipi Latifah. Biasa aja kali itu bibir. Ih, apaan sih Mas? Sakit tahu. Raka langsung nyibrit ke kamar saat Latifah hendak melemparnya dengan gelas plastik. Hari-hari selanjutnya berlalu begitu cepat.
Baik Raka maupun Rania sendiri memilih untuk tidak mengumbar perasaan mereka layaknya ABG labil yang sedang jatuh cinta. Rania yang seringkali menggoda Raka dan menunjukkan perasaannya, pada akhirnya cukup membuat seorang Raka yakin untuk menjajaki hubungan yang lebih serius dengan Rania. Hanya saja ada sebagian dari dalam diri Raka yang seringkali kepikiran tentang sosok Rania yang sebenarnya. Di mata Raka, Rania itu misterius. Sepertinya Raka menangkap ada sesuatu yang kini sedang disembunyikan Rania dari dunia. Meski entah apa itu yang pasti, Raka yakin bahwa dalam tiap tatapan mata Rania yang ceria, tetap saja tersirat kepedihan mendalam di sana. Lelaki itu duduk di ayunan kayu, yang letaknya memang bersebelahan. Banyak sekali bocah kecil di tepi pantai yang sedang bermain layangan. Raka berdehem agar Rania yang sepertinya serius melamun sadar keberadaannya. Melamunkan apa? Serius betul? Tanya Raka yang jadi kepo tentang hal apapun yang menyangkut soal Rania akhir-akhir ini. Pak Ustadz, nggak ke yayasan? Biasanya sore-sore begini loh ke yayasan buat ngajar. Tanya Rania sambil menoleh jam di tangannya yang sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Kata Umi, anak-anak yayasan hari ini ada acara amal. Jawab Raka apa adanya. Kamu belum jawab pertanyaan saya, ucap Raka setelah mereka saling diam. Hah? Pertanyaan? Pertanyaan apa? Kamu tadi sedang melamunkan apa? Sampai saya datang saja kamu gak sadar. Rania jadi tertawa. Masa sih? Iya. Makanya tadi saya sampai harus beri kode dulu. Enggak apa-apa kok Ustadz. Mungkin tadi cuma fokus liatin anak-anak main layangan. Seru banget kayaknya. Mereka kembali terdiam untuk beberapa saat. Rania, hingga suara Raka kembali terdengar. Raka melirik ke arah jemari Rania, tepatnya jari manis Rania yang saat itu tersemat sebuah cincin. Satu hal yang membuat Raka jadi tarik ulur untuk menyatakan perasaannya sejauh ini dikarenakan keberadaan cincin itu. Boleh saya bertanya? Silahkan. Terlepas dari masa lalu kita di masa kecil, sebenarnya apa ada alasan lain yang membuatmu jauh-jauh datang ke sini selain untuk bertemu saya? Rania kembali tersenyum. Pastinya ada. Boleh saya tahu apa alasan lain itu? Raka melanjutkan pertanyaannya. Lo yakin mau tahu? Ya. Rania tampak menarik nafas dalam. Alasan lain kenapa gue datang ke sini karena gue ingin bertemu suami gue, jawab Rania pada akhirnya. Rania dapat merasakan pelupuk matanya kembali menghangat. Meski sekuat mungkin dia menahan supaya air mata itu tidak benar-benar terjatuh. Raka mengalihkan pandangannya dari Rania. Jadi kamu sudah menikah? Tanya Raka kemudian. Iya, gue udah menikah. Gue menikah sama lelaki yang udah menolong gue sewaktu gue mengalami kecelakaan sampai menyebabkan gue buta. Meski pada awalnya gue justru menyalahkan dia dengan menuduh dia sebagai penyebab gue buta. Nyatanya gue cuma salah paham. Sebenarnya keberadaan dia di hari kecelakaan itu justru untuk menyelamatkan gue dari maut. Mungkin kalau nggak ada dia, gue udah mati dan gak bisa ketemu sama lo. Rania terkekeh di akhir kalimatnya. Raka mengulum senyum. Entah kenapa dia jadi patah semangat begini. Nyatanya peri kecilnya itu sudah menjadi milik orang lain. Tapi Pak Ustadz tenang aja. Sekarang gue sama dia sudah gak ada hubungan apa-apa kok. Gue udah free, makanya gue cari Pak Ustadz kesini. Berharap kalau lu juga masih free kayak gue. Rania tertawa. Jadi kamu sudah bercerai? Raka kembali bertanya. Harapan yang tadi mulai pupus kini bersinar kembali. Rania mengangguk yakin, meski dalam hati Rania benar-benar mengutuk kebodohannya. Rania hanya takut jika setelah ini Raka malah menjauhinya. Kali ini Raka yang tertawa. Ya ampun, saya sempat putus asa tadi. Saya pikir kamu itu masih terikat dengan suamimu. Habis cincin itu masih terus kamu pakai. Rania menoleh ke arah jemarinya. Dia baru sadar akan hal itu. Pantas Raka seperti tarik ulur padanya sejauh ini. Jadi karena cincin ini. Lepas, jangan, lepas, jangan, lepas, jangan. Rania bertanya sendiri dalam hati. Dia bingung setengah mati. Meski pada akhirnya dia melepas juga cincin itu lalu mengantonginya. Udah gue lepas, katanya sambil menunjukkan jemarinya itu pada Raka. Raka hanya tersenyum mendapati tingkah
konyol Rania. Jadi apanya? Jadi jangan putus asa lagi, cinta itu harus diperjuangkan. Dan yang harus berjuang lebih dulu itu biasanya pihak laki-laki. Raka lagi-lagi tertawa. Kamu itu benar-benar orang yang sangat tidak tahu malu ya. Bisa-bisanya bicara seperti itu pada saya. Emangnya kenapa? Kita udah sama-sama dewasa. Lo sendiri yang bilang waktu itu kalau gue ini cinta pertama lo. Iya kan? Raka jadi malu sendiri. Mereka kembali terdiam, bergelut dengan segala kekalutan dalam hati masing-masing. Raka dengan perasaannya yang berbunga-bunga, sementara Rania sendiri tidak tahu apa yang kini dia rasakan. Haruskah dia senang atau sedih? Akhir-akhir ini, Raka memang semakin menunjukkan rasa ketertarikan terhadapnya. Tapi hal itu muncul karena Raka hanya mengetahui bahwa Rania itu adalah peri kecilnya, bukan istrinya. Itulah hal yang membuat Rania jadi semakin tertekan. Rania, panggilnya. Rania pun menoleh. Apa kamu mau menikah dengan saya? Saya ingin membahagiakan kamu. Matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat menjadi saksi atas lamaran kedua Raka terhadap Rania. Astagfirullahaladzim, teriak Umi saat menerima telepon dari pihak rumah sakit di mana Sulfa berada saat itu. Umi terduduk di sofa ruang tamu dengan tubuh lunglai. Ponsel di tangannya bahkan sampai terjatuh. Ada apa Umi? Tanya Aminah dan Latifah bersamaan. Mereka tampak khawatir dan langsung berhambur ke arah Umi. Umi menceritakan tentang apa yang baru saja didengarnya dari pihak rumah sakit kepada kedua anak perempuannya. Tentang Sulfa, kalimat istighfar kembali terdengar dari mulut Aminah dan Latifah. Aminah ikut menangis, dia masih berpelukan dengan Umi. Sementara Latifah hanya terdiam sambil menjauh dari Umi dan Aminah. Remaja itu berdiri dan perlahan melangkah mundur. Tatapannya lurus ke lantai, lalu dia menggeleng. Enggak, ini enggak boleh terjadi. Ini enggak boleh terjadi, jeritnya membatin. Mas Raka harus tahu masalah ini, ucap Latifah dengan nada tegas. Aminah langsung mendongak menatap adiknya marah. Kamu bicara apa, Ipah? Kamu tahu kan kondisi Mas Raka seperti apa? Kalau dia sampai tahu hal ini, lantas Mas Raka sakit lagi bagaimana? Kamu bisa apa? Sentak Aminah. Latifah terdiam. Percakapan antara Raka dengan Rania kemarin sore di tepi pantai yang sempat dia dengar kini berputar kembali dalam ingatannya. Udah gue lepas, kata Rania. Raka tersenyum. Jadi apanya? Jadi jangan putus asa lagi. Cinta itu harus diperjuangkan. Raka lagi-lagi tertawa. Emangnya kenapa? Kita udah sama-sama dewasa. Mereka saling bersitatap sekian detik. Apa kamu mau menikah dengan saya? Saya ingin membahagiakan kamu. Saat itu Rania menjawabnya dengan anggukan kepala sambil tersenyum. Latifah meremas ujung pakaiannya. Entah kenapa dia benar-benar tidak menyukai hal itu. Tapi sayangnya dia juga tidak memiliki kuasa apapun untuk menentangnya. Mas Raka pulang Umi, beritahu Aminah saat dia mendengar suara mesin motor yang menderu di halaman rumah mereka. Umi dan Aminah buru-buru menghapus air mata mereka. Tindakan mereka kalah cepat karena Raka sudah lebih dulu masuk ke rumah saat itu. Aminah memilih untuk langsung masuk ke dalam kamar. Latifah beranjak dari ruang tamu, namun Latifah menolak sementara Umi sedang memungut ponselnya yang terjatuh. Air mata terakhir yang mengalir dari kelopak mata Umi berhasil tertangkap oleh Raka. Umi menyekanya dengan cepat. Sesekali pandangan Raka menatap ke arah Umi dan Latifah secara bergantian. Rania langsung menaruh belanjaan ke dapur. Entah kenapa perasaannya jadi tidak enak. Wajah Latifah yang terlihat marah dengan tatapannya yang tajam, serta mata yang memerah dan berair membuat Raka terpancing untuk bertanya. Kamu kenapa, Ifah? Ada apa? Umi habis menangis ya? Latifah tidak menjawab. Raka tahu betul tabiat Latifah hingga lelaki itu pun memilih untuk duduk di sisi Umi. Ada apa, Umi? Tanya Raka hati-hati. Umi tidak apa-apa, jawab Umi sambil tersenyum. Mata Umi merah, ucap Raka lagi. Cuma kelilipan debu. Ya sudah, Umi mau masak dulu. Umi langsung bangkit untuk menghindar. Wanita parubaya itu beranjak ke dapur. Dia membantu Rania membenahi bahan-bahan mentah untuk dimasak. Ifah, belum sempat Raka melanjutkan kalimatnya.
Latifah sudah lebih dulu berlari keluar rumah. Air mata remaja itu tumpah. Sepanjang perjalanan dia berlari menuju tepi pantai. Dari kejauhan Raka hanya bisa memandangi Latifah. Merasa penasaran, Raka pun berniat mencari informasi dari Aminah. Tapi lagi-lagi ketika Raka memasuki kamar Aminah yang memang pintunya sedang tidak ditutup, Raka melihat dengan sangat jelas kalau Aminah juga sedang menangis di dalam kamar itu. Ada apa ini sebenarnya? Malam harinya, suasana makan malam terasa sunyi. Semua orang asik dengan pikirannya masing-masing. Umi, Abi, ada yang ingin Raka bicarakan, kata Raka. Dia meneguk habis air bening di gelasnya. Rania melirik sekilas ke arah Raka. Perasaannya jadi tidak menentu. Apa iya Raka mau membicarakan tentang rencana mereka? Secepat itu, pikir Rania yang jadi gugup. Ya sudah, bicara saja, ada apa? Raka menoleh ke arah Rania. Raka dan Rania ingin menikah. Abi, Umi. Abi dan Umi saling melempar pandang dan sedetik setelahnya mereka tersenyum. Wah, itu berita bagus ya Umi, sahut Abi. Iya Raka, Umi senang mendengarnya. Menikah itu niat yang baik, jadi harus disegerakan, tambah Umi. Cie, ada yang cinlok, ledek Aminah. Raka menjita kepala adiknya. Cinlok, emangnya syuting? Raka tersenyum lebar. Suara dentingan sendok yang beradu dengan piring beling terdengar kencang. Suaranya dari arah Latifah. Sepertinya Latifah masih syok karena mendengar kabar buruk tentang Sulfa tadi pagi. Umi, besok Ipa mau ke rumah sakit menengok Mbak Sulfa, ucap Latifah. Tiba-tiba dia menyudahi makanannya. Pembicaraannya tentang rencana pernikahan Raka dan Rania membuat selera makannya hilang. Sulfa kan belum mau bertemu dengan orang lain, Ifah, jawab Umi. Hatinya jadi khawatir kalau Latifah mengatakan tentang kondisi Sulfa di depan Raka. Masa bodoh, pokoknya Ifah mau nengokin Mbak Sulfa. Setidaknya Mbak Sulfa bisa tahu kalau masih ada orang lain yang peduli sama dia dan gak egois memikirkan kebahagiaannya sendiri. Latifah membanting sendoknya di atas piring. Perlakuan Latifah memancing amarah Abi. Kamu kalau bicara yang sopan Latifah, Abi tidak pernah mengajarkan anak-anak Abi untuk bicara dengan suara tinggi pada orang tua, apalagi sama Umi. Sudah, ayo masuk ke kamar. Ada yang mau Umi bicarakan sama kamu? Umi langsung menengahi. Umi hendak menarik lengan Latifah ketika Raka tiba-tiba menahan niatan Umi. Ada apa Umi? Memangnya Sulfa kenapa? Tanya Raka penasaran. Raka akui semenjak kehadiran Rania di rumah ini, Raka memang tak pernah lagi mengunjungi Sulfa di rumah sakit. Lagi pula sejak terakhir kalinya Raka berkunjung ke sana, dokter mengatakan kalau kondisi Sulfa sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Latifah hanya diam. Raka semakin curiga. Satu titik air mata Latifah terjatuh. Dia berdiri dengan tatapan marah bercampur sedih. Mbak Sulfa hamil, Mas, ucap Latifah dengan suaranya yang terdengar tegas dan lantang. Umi langsung lemas. Aminah jadi marah. Abi cuma geleng-geleng kepala, sementara Rania ikutan terkejut. Selama ini Mas berpikir kalau Mbak Sulfa masuk RSJ itu karena stres akibat kematian Mas Abdullah dan keluarganya kan? Enggak Mas, semua itu salah. Yang benar itu Mbak Sulfa masuk RSJ setelah dia diperkosa beramai-ramai sama teman-teman gengnya Anhar. Bukan cuma diperkosa tapi Mbak Sulfa juga disiksa, dipukuli, diperlakukan seperti binatang. Harusnya Anhar dan teman-temannya itu mendapat hukuman mati daripada cuma hukuman penjara seumur hidup, supaya mereka lebih cepat mendapat asap kubur dari Allah. Tak ada yang bisa menghentikan Latifah untuk terus bicara, karena semua sudah diungkapkan. Kini seluruh keluarga hanya tinggal menunggu dan berharap kalau kondisi Raka tidak drop setelah mendengar fakta ini. Engsel-engsel jendela besi itu berdecit ketika angin menerpa kerapuhannya, menghadirkan suara pedih yang menyayat hati. Lorong-lorong rumah sakit yang gelap dengan dinding-dindingnya yang dingin menjadi saksi bisu atas hati yang terpuruk. Perempuan itu berusaha untuk bangkit dari keterpurukan, tapi kenapa rasanya sulit, sangat-sangat sulit. Kejadian mengerikan itu terus saja membayangi dirinya, membuatnya takut, bahkan hanya untuk sekedar menutup mata.
Kini semua terasa hampa bagi Sulfa. Hidupnya suram, tak berwarna seperti dulu. Tubuhnya kini hanya menyisakan raga tanpa jiwa, terseok dalam kehidupan yang teramat sangat menyedihkan. Air matanya bahkan sudah mengering. Sulfa tak bisa menangis dengan air mata yang tumpah seperti dulu. Walau luka batin di hatinya masih saja terasa. Sulfa tahu Allah tak pernah meninggalkannya. Sulfa tahu Allah begitu menyayanginya hingga memberinya cobaan seberat ini. Janin hasil pemerkosaan itu. Bahkan hingga Allah pun kini menitipkan seonggok janin bernyawa di dalam rahimnya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sulfa. Ini sarapannya ya, sapa seorang suster rumah sakit yang bertugas mengantarkan makanan pada pasien. Terima kasih ucapnya. Suster menaruh sarapan yang berisi nasi goreng. Tapi ketika dirinya sampai di ambang pintu, suster itu baru ingat kalau dia mendapat titipan sebuah surat dari seseorang untuk disampaikan kepada Sulfa. Oh ya Mbak, ini ada titipan surat dari seorang lelaki yang sudah 1 minggu kemarin terus bolak-balik ke sini. Tapi Mbak tetap saja nggak mau menemuinya. Kasihan dia, sepertinya dia ingin sekali bertemu dengan Mbak. Sulfa menerima secari kertas dari tangan sang suster. Dan detik itu juga, Sulfa tahu bahwa itu surat dari Raka. Untuk Sulfa. Assalamualaikum. Apa kabar Sulfa? Lama sekali rasanya kita tidak bertemu. Bahkan setelah saya dan Umi juga keluarga yang lain bolak-balik datang ke rumah sakit dengan harapan kamu bersedia menemui kami, tapi nyatanya usaha kami selalu saja gagal. Ada apa Sulfa? Apa sebegitu putus asanya kamu hingga harus menutupi diri dari dunia? Hidupmu masih terus berlanjut. Jangan mau dikalahkan oleh bisikan setan yang membuatmu tersesat. Kamu tidak sendirian. Ada saya di sini, seorang kakak yang akan senantiasa menjaga adiknya. Pulanglah Sulfa, kami semua di sini mencemaskan keadaanmu. Bahkan Umi hampir setiap hari menangis jika teringat akan dirimu.